Ini artinya bahwa sorga tolong jangan diceritakan apa adanya seperti di dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran diturunkannya di negeri Arab, artinya sesuai dengan imajinasi orang Arab. Jadi kita sendiri tidak jelas sorga yang seperti apa. Itulah makanya saya dalam ceramah-ceramah jarang bercerita tentang sorga. Pertama karena saya sendiri belum pernah masuk sorga, dan juga belum tentu saya masuk sorga. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan saudaraku, saya berada di sebuah desa. Ada kegiatan saya di daerah ini selama beberapa hari, dan saya sempatkan bikin video, dan saya selalu mengajak saudara semuanya untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan waras, berpikir dengan hati yang tulus, dan berpikir secara kritis. Dan saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video di mana Buya Syukur Yasin memberikan pernyataan yang sangat menggemparkan. Tetapi kita melihat tidak banyak orang yang berani mengkritik beliau, khususnya daripada pihak saudara kita umat Islam. Kenapa beliau tidak berani dikritik? Karena beliau bukan orang sembarangan Bapak Ibu. Selain beliau seorang kiai, beliau punya pengetahuan yang luar biasa. Dan apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan data. Tentunya berdasarkan pengkajian juga, sehingga beliau berani mengatakan bahwa apa yang akan kita dengar ini. Nah saudaraku, kenapa sih beliau mengatakan kalau menceritakan mengenai surga, janganlah ceritakan yang sebenarnya. Nah langsung saja saya mengajak kita semua untuk menyaksikan bagaimana cuplikan video daripada Bapak Buya Syukur Yasin. Ini video kedua yang menggemparkan Indonesia saudara, di mana beberapa waktu yang lalu beliau pernah mengeluarkan juga pernyataan bahwa jangan takut murtad daripada engkau mengimani sesuatu yang tidak engkau ketahui. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan bagaimana cuplikan video berikut ini. Saya awali dengan cerita. Ada seorang perempuan mu'allafah baru masuk Islam. Suaminya rajin membawa istri mu'allafah ini ke pengajian-pengajian setiap hari. Nah, di antara pengajian-pengajian itu ada seorang mubalignya yang bercerita bahwa orang-orang saleh, orang-orang baik nanti akan masuk surga. Dan di dalam surga Allah sudah siapkan 40 bidadari. 40 bidadari. Satu bidadari membawa dayangnya 70. Satu dayang punya pembantu 40 lagi. Jadi bayangkan 40 dikalikan 70 dikalikan 4 lagi. Ini perempuan mu'allaf itu melotot matanya, ya Allah, mudah-mudahan suamiku jangan masuk surga. Mana tahan ya, dengan 40 bidadari satu aja saya udah kelenger. Itu. Jadi artinya bahwa surga tolong jangan diceritakan apa adanya seperti di dalam Al-Quran itu, karena Al-Quran diturunkannya di negeri Arab, artinya sesuai dengan imajinasi orang Arab. Jadi itu sangat kondisional sekali. Jadi kalau cerita sorga, orang Indonesia bilang di sana banyak tarling, udah gitu. Ya pokoknya segala kenikmatan ada di sana. Jangan diceritakan bahwa di sorga nanti di bawahnya banyak sungai-sungai mengalir, yang biasa kita dengar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Begitu orang Indramayu mendengar surga banyak sungai, meriang gini, ya banjir mani. Itulah semacam itu. Kemudian juga ada cerita lagi, seorang mubaligh di sana menceritakan bahwa orang-orang yang masuk surga itu wajahnya menjadi putih, wa tabyadu wujuhuhum, dan orang yang masuk neraka wajahnya menjadi hitam, wa taswadu wujuhuhum. Di situ ada orang Afrika tersinggung bukan main, dasar rasialis. Jadi itulah persoalannya. Jadi kita sendiri tidak jelas surga yang seperti apa. Itulah makanya saya dalam ceramah-ceramah jarang bercerita tentang surga.
Pertama, karena saya sendiri belum pernah masuk surga, dan juga belum tentu saya masuk surga. Tanggapan Bapak Ibu setelah mendengar cuplikan video daripada Bapak Buya Syukur Yasin. Apapun yang beliau sampaikan itu biarlah menjadi renungan bagi saudara kita dari seberang. Kenapa beliau menyampaikan hal seperti itu? Nah, ada satu hal yang membuat kita terkejut. Ternyata saudara, ternyata silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri ya. Karena kita takut sekali membahas iman mereka Bapak Ibu, karena nanti dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Biarlah mereka membahas iman kita, menghina iman kita, mencaci maki, mengolok-olok, menertawakan iman kita. Kita jangan melakukan hal yang sama seperti mereka lakukan. Kalau ada cuplikan video yang menghebohkan, kita tinggal ambil, lalu kita lemparkan video itu kepada mereka sendiri. Biarlah mereka memikirkan dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, dan berpikir secara waras. Kenapa Buya Syukur Yasin menyampaikan hal yang sangat mengejutkan itu, sementara kita melihat tidak ada orang yang mengkritik beliau tentang apa yang beliau sampaikan? Saudaraku, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat beberapa firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ini penting sekali Bapak Ibu. Saya terus ulang-ulang firman Tuhan ini supaya melekat di hati orang-orang yang percaya dan juga mereka di luar kekristenan bisa mendengar firman Tuhan yang kita sampaikan. Mereka bisa melek, bisa melekat, dan mereka bisa merenungkan apa itu keselamatan, dan bagaimana supaya kita selamat, bagaimana supaya kita bisa berada di tempat yang kekal yang sudah Tuhan janjikan, yaitu surga. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18, firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa pentingnya saudaraku, Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus datang ke dunia ini dalam wujud manusia. Untuk apa Yesus datang? Supaya setiap orang percaya kepada Dia. Dan setiap orang yang percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal di surga. Bang Pendi, bagaimana orang yang tidak percaya? Contohnya tetangga saya, teman saya, sahabat saya, kerabat saya, kenalan saya, istri saya, suami saya, sampai hari ini Bang Pendi belum percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana hidup mereka? Dan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Dengan apa kita beritakan? Dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Dengan cara apa kita beritakan? Dengan cara lemah lembut, dengan rendah hati. Yang selanjutnya, sesering mungkin ceritakan tentang Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, agar mereka tahu bahwa untuk masuk surga itu harus melalui Dia, tidak boleh melalui lain. Cara lain dengan amal kebaikan, pahala yang kita kumpulkan itu tidak ada gunanya untuk kita masuk surga. Bukan berarti kebaikan, pahala, amal itu tidak penting. Penting. Amal, kebaikan, pahala itu sangat penting. Tetapi tidak kita masuk surga dengan amal, dengan kebaikan, dengan pahala. Masuk surga bukan dengan amal, bukan dengan kebaikan, bukan dengan pahala. Kebaikan, amal, dan pahala itu hanya buah pertobatan kita. Rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diberikan anugerah, sudah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Sehingga dengan kita melakukan kebaikan, dengan kita beramal, dengan cara itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Bukan amal kebaikan kita yang kita kumpulkan, yang kita lakukan masa di dunia ini untuk kita bawa ke surga, untuk kita bawa kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan izin kepada kita sehingga kita bisa masuk surga. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah kita percaya kepada Dia, kepada firman-Nya, kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Maka dalam Injil Yohanes 3:18 dikatakan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada orang yang tidak mau hidup yang kekal di surga. Tidak ada Bapak Ibu. Semua orang mau hidup yang kekal di surga. Bagaimana caranya? Percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yeshua HaMasyiah. Kepada saudara yang belum percaya, beriman, bertakwa kepada Dia, saudara renungkan firman Tuhan ini. Buka hati saudara, buka pikiran saudara, buka pendengaran saudara.
Bukankah setiap kita merindukan tempat yang kekal di surga? Dan kita tidak akan bisa masuk surga kalau kita tidak percaya pada firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Yang menyelamatkan siapa? Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya, dia menyelamatkan dunia bukan untuk menghakimi dunia. Dia datang bukan untuk memporak-porandakan dunia, bukan untuk membinasakan dunia, tetapi dia datang untuk menyelamatkan dunia, bukan untuk membinasakan. Maka setiap orang yang ada di dunia ini yang percaya kepadanya, orang itu, siapapun itu, memperoleh hidup yang kekal. Dan siapapun dia yang keluar dari iman percaya kepada Yesus, orang itu mendapatkan hidup yang kekal juga, tetapi hidup yang kekal di neraka, bukan hidup yang kekal di surga. Saudaraku, perlu Bapak Ibu renungkan baik-baik. Tidak ada satupun di antara kita yang mau berada di neraka, itu tidak ada. Maka berimanlah, percayalah, bertakwalah kepada Yesus. Pastikan diri saudara sebelum meninggal dunia, saudara sudah percaya kepada Yesus. Tidak ada cara lain. Keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam nama siapapun, tidak ada dalam agama manapun, tidak ada dalam organisasi apapun, kecuali di dalam nama Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Agama tidak menyelamatkan umat manusia. Organisasi apalagi. Rumah-rumah ibadah apakah bisa menyelamatkan kita? Tidak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Percayalah saudara kepada Dia. Jangan menyangkal, apalagi mengolok-ngolok, menghina. Sudah saudara tidak percaya, tetapi saudara menghina, mengolok-ngolok. Bagaimana nasib saudara nantinya? Saya sangat khawatir. Maka saya ulang-ulang Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 3 ayat 18. Di situ dikatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Barang siapa yang tidak percaya, orang itu sudah berada di bawah hukuman, Bapak Ibu, ya. Sudah berada di bawah hukuman. Yang tidak percaya berada di bawah hukuman. Bagaimana keadaan orang yang berada di bawah hukuman? Siapa yang menolong? Siapa yang membantu? Tidak ada, Bapak Ibu. Nanti ketika kita berhadapan dengan Hakim yang Maha Adil, ketika nanti Tuhan perlihatkan semuanya, Hakim perlihatkan semua kelakuan kita, perbuatan kita, perkataan kita, cemoohan kita, hinaan kita kepada firman, apa yang terjadi? Kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa membela diri, dan kita tidak bisa menyogok Tuhan. Ya, sebelum saudara meninggalkan dunia ini, pastikan saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus. Sebelum nyawa saudara berpisah dari jiwa, dari tubuh, dari raga saudara, pastikan saudara sudah percaya kepada Yesus Kristus. Hanya ini satu-satunya cara kita berada di tempat kudusnya Tuhan. Kita berada di tempat kekalnya Tuhan, yaitu surga. Percaya kepada Yesus Kristus. Kalau saudara tidak percaya, maka saudara berada di bawah hukuman. Mulai hari ini, apakah saudara percaya atau saudara mengundurkan waktu? Ingat, ya, kapan kita meninggal itu adalah misteri. Tidak ada satu orang pun yang tahu, tidak ada satu pribadi pun yang tahu kapan seseorang itu meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang tahu. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini, saudara pastikan saudara sudah mendapatkan keselamatan yang sejati. Ya, saudara harus pastikan kalau saudara sudah mendapatkan keselamatan yang sejati. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah mendapatkan keselamatan yang sejati atau belum? Nah, ini renungan bagi kita semuanya, khusus terutama sekali bagi mereka yang menghina, yang mengolok-ngolok iman kekristenan. Shalom alaikum bishim Masiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam kemasyafaat saudara. Terima kasih.